Kita lanjutkan ke soal yang esai ya. Oke, so ini PG-nya sampai nomor 25 dan kita akan lanjut mulai dari yang esai. Nomor 1, perbandingan unsur nitrogen dan hidrogen katanya pembentuk amonia adalah 14:3. Nah, jika 28 gram gas nitrogen dan gas hidrogen direaksikan, tentukan massa amonia yang dihasilkan. Oke, di sini dikasih tahu dari nomor 1 N banding H itu adalah 14:3. Dan katanya 28 gram nitrogen ini direaksikan dengan 9 ini ditambah sama 9 gram gas hidrogen. Nah, kira-kira terbentuk berapa gram kah NH3-nya? Oke. Sekarang karena di sini kita dikasih tahu perbandingannya, ya. Di sini berarti ada dua kejadian. Yang pertama adalah kejadian skenario pertama adalah N2-nya habis, ya. Dengan perbandingan 14:3 ya. Oke. 28. Jadi kan ini nanti akan bakal bereaksi sebesar X atau Y ya. Misalkan kita kasih permisalan ini X, ini adalah Y. Nah, apakah semuanya habis bereaksi kan kita nggak tahu. Nah, sekarang kalau kita anggap N2-nya habis bereaksi, berarti 28/9 sama dengan 14/WW. Salah ya. Kalau misalkan ini yang berarti yang ditanya adalah Y-nya ya. Kira-kira kalau N2-nya habis, kira-kira H2 bereaksi sebesar berapa? Itu yang ditanya ya, yang kita butuhkan. Berarti 28 dibagi dengan banding dengan X sama dengan 14/3. Ya udah, berarti 14X sama dengan 28 kali 3. Berapa tuh? 84. Berarti X sama dengan 84 dibagi 14, berarti ketemu X-nya sama dengan 6 gram. Oke, ternyata dengan skenario pertama, N2-nya habis, H2-nya bereaksi sebesar 6 gram. Dan mungkin, ya ini bisa jadi ya. Nah, yang kedua adalah, skenario yang kedua adalah H2-nya habis. Dan yang kita cari kira-kira N2-nya bereaksi sebanyak berapa nih? Ya bereaksi sebesar berapa? Ya udah, tinggal kita bandingkan berarti. Nah, ini kan tadi ini X, ini Y gitu ya. Berarti sekarang gantian Oke, ini Y ya. Ini ganti variabel Y. Jadi Y yang bereaksi itu sebesar 6 gram ya. Oke, sekarang berarti untuk skenario kedua berarti 2X/9 sama dengan 14/3. Berarti 3 dikali X sama dengan 9 dikali 14 adalah 126. Nah, X-nya 126 dibagi 3. Berarti kira-kira berapa tuh? Nah, tapi sebelum itu kita cek dulu. 14 kali 9 benar enggak? 126. Nah, kemudian kita bagi 3. Jawabannya adalah 42 gram. Nah, ternyata ini tidak mungkin ya. Kenapa? Karena yang kita punya cuma 28 gram nih. Ya udah, berarti kalau kita tulis ulang persamaan reaksinya N2 dalam wujud gas ditambah 3 H2 dalam wujud gas membentuk NH3, dan setelah kita reaksikan setelah kita setarakan jadinya seperti ini ya. N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Mula-mula reaksi sisa. Nah, mula-mulanya katanya 28 gram kan si gas nitrogen. Jadi kita tulis di sini ini 28 gram. Ini 9 gram.
Dan ini belum terbentuk. Dan ternyata yang kita pakai adalah yang sebelah kiri kan. Nah, berarti ternyata kesimpulannya N2-nya habis nih. Ya udah, kalau habis kan berarti bereaksi sebesar 28 gram. Nah, ini 28 gram dan ini bereaksi sebesar 6 gram. Ya udah, ini habis. Ini 9 kurang 6 nya 3 gram. Terus berarti 28 tambah 6 ini hasilnya adalah 34 gram. So di sini terbentuklah 34 gram NH3. Ya udah, berarti massa amonia yang dihasilkan adalah 34 gram. Kemudian zat yang bersisa dan massanya, yang bersisa adalah gas hidrogen, sebanyak 3 gram. Kemudian jelaskan apakah dalam reaksi ini berlaku hukum kekekalan massa? Ya. Karena apa? Massa sebelum reaksi dan sesudah reaksi itu sama. Udah gitu aja alasannya ya. Karena ini kita taruh mana ya jawabannya ya, takutnya nggak muat. Oke, atau mungkin ini kita taruh naikin ke atas sedikit. Nah, terus ini kita turunin dikit aja. Oke, jadi jawabannya adalah iya, karena massa sebelum reaksi itu sama dengan 28 gram ditambah 9 gram sama dengan 34 gram. Dan massa sesudah reaksi, massa sesudah reaksi sama dengan 3 ditambah 28 tambah 9 itu 37 ya. Kok 34 sih? 28 tambah 9 itu adalah 37. Dan massa sesudah reaksi adalah 3 gram ditambah dengan 34 gram. Jadi jawabannya adalah 37 gram. Ya. Jadi karena sebelum reaksi dan sesudah reaksi sama-sama 37 gram, berarti memenuhi hukum kekekalan massa. Ya. Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Kita lanjut ke soal nomor 2, kita hapus dulu untuk nomor satunya ya. Nomor 2, gas LPG banyak digunakan sebagai bahan bakar rumah tangga, merupakan campuran beberapa senyawa alkana rotan pendek. Jika dalam campuran gas alkana tersebut terdapat jadi di sini propana, kalau misalkan untuk tambahan aja, propana itu adalah C3H8 dan untuk butana itu adalah C4H10 ya. Nah, di sini ditanya tentukan volume gas oksigen yang diperlukan pada pembakaran 1 liter campuran. Nah, berarti di sini kan karena berhubung ini 20% katanya propananya dan butannya 80%, dan karena itu kebagi menjadi 2, maka reaksinya tuh akan ada 2. Yang pertama reaksinya, reaksi yang pertama itu adalah pembakaran antara si C3H8 dengan oksigen. C3H8 ditambah dengan oksigen menjadi CO2 ditambah dengan H2O. Terus kemudian untuk reaksi kedua itu adalah C4H10 ditambah dengan O2 menjadi CO2 ditambah dengan H2O. Nah, sekarang kita setarakan dulu. Karena ingat, dalam persamaan reaksi walaupun kita nggak perlu pakai koefisien apa segala macam, tetap aja dulu kita setarakan, kali aja kepake. Nah, sekarang di sini di kiri untuk reaksi 1 ya. C-nya 3, di sini 1 berarti tembak 3. Di sini hanya 8, di sini hanya 2, berarti tembak 4.
Nah, kemudian O-nya di sebelah kanan ini 6 tambah 4 jadinya 10. Berarti di sini kita butuh 5. Nah, kemudian untuk reaksi kedua C4H10, di kiri C-nya 4, di sebelah kanan 1 tembak 4. Kemudian di kiri hanya 10, di kanan baru 2 tembak 5. Nah, di sebelah kiri O-nya baru ada 2, di sebelah kanan 8 tambah 5 13. Berarti kita kali dengan 13 per 2 atau kita kali 6,5. Nah, ya udah, berarti dari sini untuk reaksi kedua mungkin kita perlu kita kali nggak? Nah, sebenarnya kalau mau kalian kali boleh, nggak juga nggak apa-apa, nggak wajib. Tapi karena berhubung kita mau biar gampang persamaan reaksinya, maka jadinya C4H10 di 2 C4H10 ditambah dengan 13O2 menjadi 8CO2 ditambah dengan 10H2O. Nah, di sini katanya dari 1 liter campuran, kan dari 1 liter campuran ini katanya 20% itu propana dan 80%-nya adalah butana. Nah, berarti dari 20% kalau kita ada 1 liter, maka tinggal kita cari dong volume si propana yang kita mau pakai itu berapa. 20% dikali 1 sama dengan 0,2. Sedangkan untuk 0,2 liter ya berarti ya. Nah, ini pasti sisanya 80% dikali 1 sama dengan 0,8 liter. Ya udah, dari mereka berdua nih reaksinya kita pisah kerjanya satu-satu. Nah, sebenarnya karena berhubung ya ini tidak membahas secara rinci dari awal mula-mula reaksinya berapa, baik dengan oksigen ataupun dengan ini. Kalau ini kan emang dibahas ada tuh, tapi kan ini nggak ada. Nah, kalau kalian mau langsung boleh ya. Cuman saran saya biar konsep dasarnya nggak lupa, kita tulis secara rinci ya. Oke, mula-mula reaksi sisa ataupun setimbang. Oke, berarti ini reaksi keduanya mungkin saya turunin lagi biar nggak nyaru. Nah, begini aja kali ya. Nah, sekarang katanya si C3H8 ini 0,2 liter ya. Oke, ini kita belum tahu berapa yang mau dibakar. Ini sama ini kosong. Nah, di sini kita anggap reaksinya habis ya. Yang kita reaksikan si propana sama si oksigen ini habis ya, karena emang di awal ini tidak dibahas secara rinci mula-mulanya berapa, so kita bisa beranggapan mereka berdua habis dan totally kepake semua. Ya udah, sekarang tinggal kita gunakan berarti ini 0,2 liter. Kita gunakan perbandingan koefisien kan? Karena perbandingan mol, perbandingan koefisien, perbandingan volume. So di sini kalau koefisiennya 1 0,2 liter, maka kalau 5 pasti 1 liter. Tinggal kali 5. Kalau ini 3 ya 0,6 liter. Sedangkan untuk 4 berarti 0,8 liter. Ya udah, ternyata dengan membakar total oksigen, membakar total propana dengan menggunakan oksigen yang tepat habis bereaksi semua, maka terbentuklah 0,6 liternya CO2 dan 0,8 liter uap air. Dan so kita bisa simpulkan bahwa yang bereaksi, yang kita perlu reaksikan adalah kan yang di sini dong, karena kan kita membutuhkannya ada di sini. Ya udah, berarti kita membutuhkan 1 liter. Itu untuk si oksigen dari si propana. Tapi kalau untuk yang di butana itu beda lagi. Mula-mula reaksi sisa. Oke. Ini juga sama, kita bikin berarti ini 0,8 liter. Ini belum tahu berapa yang kita butuhkan. Ini pasti udah nggak ada nih di awal. Dan kita anggap
reaksi semuanya habis. So, kita ketemu ini 0,8 liter. Berarti kalau 2 aja 0,8 liter, berarti satunya kan 0,4 nih, ya kan? Berarti kalau 13, nah 13 dikali dengan 0,4 itu adalah berapa? 5,2. 5,2 liter. Terus kalau 8 tinggal 4 kali lipatnya kan dari yang 2, 3,2 liter. Ini 5 kali lipatnya dari yang 0,8 jadinya 4 liter. So di sini dengan pembakaran C4H10 ternyata tepat habis bereaksi 0,8 liter dengan 5,2 liter gas oksigen, menghasilkan 3,2 liter gas karbon dioksida dan 4 liter uap air. So karena yang berhubung yang ditanya di sini, berarti ini 5,2 liter. So jawabannya volume oksigen yang digunakan, ya mereka berdua 1 liter ditambah 5,2 liter. Berarti volume oksigen yang digunakan adalah sebesar 6,2 liter. Jadi dengan menggunakan 6,2 liter gas oksigen, 1 liternya dipakai untuk membakar 20% propana ya, dan membakar 80% butana, yang dimana kalau dari 1 liter campuran ternyata propananya 0,2 liter dan butananya 0,8 liter, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut ke nomor 3 ya, kita hapus dulu untuk nomor 2 nya. Untuk nomor 3, unsur A dan B dapat membentuk 3 senyawa. Jika kadar massa A di senyawa A1 adalah 15%, senyawa 2 30%, dan pada senyawa 3 45%, hitunglah perbandingan massa B di dalam ketiga senyawa tersebut untuk massa A tetap. Oke, berarti di sini dari nomor 3 kita punya senyawa 1 yang dimana katanya ada 15% A. Terus untuk senyawa 2, itu terdapat 30% A, dan untuk senyawa ketiga kita punya 45% A. Dan ingat, pembentuk suatu senyawa itu pasti 100%. Dan di sini dibahas cuma A sama B, tidak ada yang lain. Berarti kalau kita tambahkan dari yang senyawa pertama, kira-kira berapa sih supaya membentuk 100%? Berarti butuh 85% dari senyawa B-nya. Kemudian untuk yang senyawa 2, kira-kira berapa nih? Ya, 70% senyawa B, dan untuk yang senyawa 3 berarti 55% senyawa B. Nah, ditanya B1 banding B2 banding B3 itu berapa? Ya, pasti kalau kita menggunakan hukum perbandingan berganda seperti ini, kalau kita mau nyari B-nya berarti butuh A yang sama. Nah, tapi kenyataannya di bagian A-nya itu belum sama nih. Masih 15%, 30%, dan 45%. Oke, ini 45% A ya. Ketinggalan A-nya. Nah, berarti supaya sama, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan berarti kira-kira supaya persentasenya sama semua, gimana nih? Kita kali berapa nih untuk senyawa 1? Ya, kita kali dengan 6 ya untuk yang pertama, yang kedua dikali 3, yang di bawah dikali 2 ya, senyawa 3 dikali 2, sehingga kita memperoleh perbanding penyusunnya adalah seperti ini. 90% senyawa A ditambah dengan 85 dikali 6.
510. Nah, 510% senyawa B. Dan untuk senyawa kedua 90% senyawa A ditambah dengan 210 senyawa B. Dan untuk yang ketiga itu 90% senyawa A ditambah dengan 110 senyawa B. So, dari sini sudah dapat disimpulkan bahwa B1 banding B2 banding B3-nya, ya tinggal kita lihat aja angka B-nya. B1 banding B2, B2 banding B3 sama dengan 510 banding 210 banding 110. Berarti B1 banding B2 banding B yang ketiga itu sama dengan 51 banding 21 banding 11. Seperti itu ya. Oke. Nah, sebelum lanjut, untuk nomor 3 ini kalau kalian bisa rubah ini jadi 100% ya lebih bagus kalau angkanya bagus. Tapi kalau nggak bisa ya jangan dipaksa. Nah, apakah kalau misalkan kita bikin kali 100 ini nanti jawabannya perbandingannya akan sama? Tentu harusnya. Kalau misalkan kita mau kali jadi 100, berarti si senyawa pertama dikali 6,67. Cuman kan angkanya jelek tuh berarti kan. Atau kita kali dengan 20/3. 20/3 kalau dikali dengan 20/3 kalau dikali dengan namanya 85 itu angkanya jelek. Ya that's why kenapa kalau misalkan emang ada yang bagus, kenapa pilih yang jelek gitu kan. Oke, jadi nomor 3 jawabannya adalah 51 banding 21 banding 11 ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Untuk nomor 4, 6,4 gram logam tembaga yang direaksikan dengan 10 gram belerang menghasilkan 9,6 gram senyawa tembaga 2 sulfida. Tentukan massa zat yang tidak bereaksi. Nah, ini yang sisanya ya ditanyanya. Terus kemudian B-nya massa belerang yang terdapat dalam senyawa belerang 2 sulfida. Kira-kira berapa sih massa belerangnya? Oke. Nomor 4 berarti kita bikin dulu ya persamaan reaksinya. Cu dalam bentuk solid ditambah dengan S dalam bentuk solid akan membentuk CuS dalam bentuk solid. Atau karena berhubung juga nggak dibahas belerangnya gimana, ya udah biarkan saja. Toh juga kita masih belum terlalu peduli terhadap fase setnya karena emang belum kepake. Nah, tembaga 2 sulfida tuh ini ya, CuS, karena tembaga 2 sulfida si tembaga 2 itu Cu2+ tambah S2- sehingga membentuk CuS. Yaudah, katanya yang direaksikan ini 6,4 gram katanya ya. Ini 6,4 gram. Terus ini 10 gram dan terbentuklah 9,6 gram. Tapi kalau kita cek berarti ini enggak totally semuanya kepake ya. Kenapa? Karena kalau misalkan emang seperti itu, harusnya kan kalau kita bilang masa hasil reaksinya gitu ya, masa sebelum reaksi dan sesudah reaksi itu harusnya sama. Ini 16,4 terus ini 9,6 kan. Nah, berarti di sini ada yang habis nih atau ada yang sisa. Nah, ini kalau misalkan kita cari kira-kira bagaimana sih? Apakah kita ini wajib nyari pakai N? Nah, ini bisa jadi ya. Kalau kalian mau pakai N itu juga boleh. Nanti tinggal kita cari molnya berapa ya kan. Nanti tinggal yang sisa siapa gitu kan. Dikarenakan kalau misalkan ini pasti salah satunya habis ya. Oke. Untuk Cu dengan S, ini kita punya informasi ini 6,4 gram.
Terus untuk si sulfurnya ini 10 gram yang kita pakai. Berarti maka yang akan perlu kita cari terlebih dahulu adalah si Cu-nya terlebih dahulu ya. N sama dengan G per AR. Berarti N-nya sama dengan 6,4. Nah, untuk ARCU, untuk ARCU itu adalah 64 ya kan. Berarti ini setara dengan 0,1 mol. Nah, kemudian untuk Untuk sulfur itu N sama dengan G per AR. Berarti N sama dengan 10 per 32. Nah, 10 dibagi 32 itu sama dengan 0,3125 ya. 0,3125 mol. So, langsung kita tulis dong ya kan. Mula-mula reaksi setimbang. Terus kalau misalkan ini kita langsung masukkan aja. Ini 0,1, ini 0,3125. Ini belum terbentuk. Langsung kita bagi dengan koefisiennya kan. Nah, that's why di sini mungkin ini kita terlebih dahulu kan juga udah dari soal. Berarti langsung kita bagi dengan koefisiennya untuk mencari reaksi pembatas. 0,1 per 1 sama dengan 0,1. Terus ini 0,3125 per 1 jadinya 0,3125. Berarti ternyata yang akan habis atau jadi reaksi pembatasnya adalah si Cu. Ya udah, berarti ini bereaksi sebesar 0,1 mol, ini bereaksi sebesar 0,1 mol, dan terbentuklah 0,1 mol si CuS ya bereaksi. Nah, so tersisa 0,2125 ya. 2125 mol dan terbentuk 0,1 mol CuS. Nah, yang ditanya adalah massa zat yang tidak bereaksi alias yang tersisa. Ya udah, langsung kita cari pakai rumus apa deh dari sini nih. Ya, N sama dengan G per AR. Berarti 0,2125 sama dengan G per AR-nya 32. Berarti G-nya adalah 0,2125 dikali 32. Berarti G-nya berapa tuh? 0,2125 dikali dengan 32. Jawabannya adalah 6,8 ya. Jadi ternyata massa zat yang tidak bereaksi, tentukan massa zat yang tidak bereaksi. Mungkin yang bersisa lah ya. Kalau yang tidak bereaksi itu pasti bereaksi semua, cuman ada sisanya, yaitu adalah sulfur dengan dengan massa sebesar 6,8 gram ya. Itu untuk yang A. Oke, jadi ini jawaban untuk yang A-nya. Dan untuk yang B-nya bagaimana? Massa belerang yang terdapat dalam senyawa tembaga 2 sulfida. Oke, kalau untuk yang B berarti massa belerang itu sama dengan AR belerang ya, atau MR yang kayak biasa kita pakai, MR belerang. Karena di sini cuma satu ya udah, per MR CuS dikali massa CuS. Dan yang kita pakai massa CuS-nya adalah 9,6 ya. Berarti massa S-nya sama dengan, karena Cu-nya cuma satu kan, berarti jadinya ArCu itu adalah 64 per 64 ditambah 32 dikali dengan 9,6. Berarti massa S-nya sama dengan 64 per 96 per 96 dikali dengan 9,6. Berarti jawabannya adalah 6,4 gram. Wait. Ini S ya, bukan Cu ya. Jadinya ini 32. Ini 32, ini 32. Berarti jadinya jawabannya adalah
3,2 gram. Nah, tapi untuk nomor 4 ini jawabannya nih ada dua versi. Nah, karena apa? Kalau misalkan emang kita cek katanya kan ini, kalau 6,4 gram logam tembaga yang direaksikan dengan 10 gram belerang akan menghasilkan 9,6 gram tembaga sulfida. Sekarang kita cek, apakah yang kita reaksikan itu benar apa adanya? Nih, coba kalau kita masukkan Ng per Mr, berarti 0,1 sama dengan G per berapa? 96 ya. Berarti G-nya adalah 0,1 kali 96. Pas ternyata 96. Ya udah 9,6. Ternyata emang bener nih habis bereaksi. Karena bisa jadi kalau misalkan kita reaksikan seperti ini dan hasilnya nggak 9,6 gram, maka bisa jadi dua-duanya tuh ada yang bereaksi seperti itu. Jadi ini kita mau mengecek aja to make sure bahwa perhitungan kita benar ya. Ini Ng per Mr berarti 0,1 sama dengan G per 96. Berarti G-nya adalah 0,1 kali 96, berarti G-nya adalah 9,6 gram. Ternyata benar nih, massa reaksi yang dihasilkan oleh persamaan reaksi berikut itu adalah 9,6 gram ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut ke nomor 5 ya, kita hapus untuk nomor 4-nya. Dan untuk nomor 4, kalau kalian mau pakai hukum perbandingan tetap pun boleh. Dan dimana untuk mendapat hukum perbandingan tetap itu adalah perbandingan AR. Cuman biasanya kalau pakai hukum perbandingan tetap itu dikhususkan untuk yang namanya kalau ada perbandingannya aja. Kalau kagak, pakai stoichiometry biasa aja ya, biar nggak ribet. Jadi nanti soal begini nanti begini. Kalau begini tuh begini. Ya udah biarkan aja soalnya dalam kuadratnya sendiri masing-masing ya. Oke, nomor 5. Sebanyak 10 ml gas nitrogen akan tepat bereaksi dengan 25 ml gas oksigen membentuk 10 ml oksida nitrogen dalam wujud gas. Jika volume diukur pada suhu dan tekanan yang sama, tentukan rumus molekul oksida nitrogennya. Oke, berarti N2 dalam wujud gas ditambah dengan H2 dalam wujud gas akan membentuk hidrogen. Oksigen ya dalam wujud gas akan membentuk oksida nitrogen yang kita nggak tahu N-nya berapa, O-nya berapa. Jadi NXOY dalam wujud gas. Nah, di sini katanya di soal dimula-mula direaksikan dan tepat bereaksi ya, jadi sama-sama habis. Awalnya si gas nitrogen ini adalah 10 ml. Gas oksigennya adalah 25 ml dan ini belum terbentuk. Nah, ternyata di akhir reaksi terbentuklah 10 ml si oksida nitrogen. Berarti di sini dapat disimpulkan karena sama-sama habis ya kan si reaksinya, maka bereaksi sebesar 10 ml dan 25 ml. Sedangkan untuk hasil reaksinya atau produknya di awalnya kan belum ada nih dan terbentuk sebesar 10. Maka bisa kita katakan dia bereaksi sebesar 10 ml. Nah, terus kita mau nyari XOY-nya gimana nih? Nah, di sini berarti clue-nya adalah dari sini nih, karena berhubung volume diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka bisa kita katakan ya perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Berarti dari sini langsung bisa kita lanjutkan, berarti koefisiennya si N2 koefisiennya N2 banding dengan koefisiennya
O2 banding koefisiennya, atau di bawah aja kali ya. Oke, koefisien N2 banding koefisiennya O2 banding koefisiennya NXOY itu sama dengan perbandingan volumenya N2 banding volume O2 banding volumenya NXOY. Nah, berarti di sini perbandingan koefisiennya setara dengan yang namanya berapa nih? Berapa banding berapa? Langsung kita masukkan aja. Volume N2-nya berapa tuh? Ya, 10 ya. 10 banding 25 banding 10. So, kita peroleh perbandingan koefisiennya dalam bentuk paling sederhana adalah 2 banding 5 banding 2. So, ini kita masukin kemana? Ini kita masukin ke koefisien reaksinya. Ini 2, ini 5, ini 2. Ya, gitu ya, dapat dari situ. Atau di sini itu saja 2, 5, 2. Ya udah, berarti di sini kalau untuk mencari X-nya gimana? Ya udah, dari atom nitrogen, dari unsur nitrogen kita bisa nyari di sebelah kiri kan 2 dikali 2 untuk nitrogennya. Sedangkan di sebelah kanan 2 dikali X. Berarti dari sini udah ketebak dong, X-nya 2. Sedangkan untuk oksigen, di sebelah kiri 5 kali 2, di sebelah kanan 2 kali Y. Berarti di sini juga udah ketebak dong, Y-nya 5. Ya. So, di sini kesimpulannya yang dapat diambil, NXOY-nya sama dengan N2O5. Atau bisa kita sebut dengan nama dinitrogen pentaoksida. Ya. Oke, jadi rumus molekul dari oksida nitrogennya adalah N2O5 ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.